Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran IPS hari ini. Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Minggu yang lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang 5 negara ASEAN. Masih ada 5 negara ASEAN lainnya yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Untuk itu, silakan kalian bisa siapkan alat tulis kalian dan bisa mencatat materi yang penting-penting dalam buku catatan kalian. Kalau sudah siap semuanya, marilah kita simak uraian berikut ini. Mari kita lanjutkan materi minggu yang lalu tentang negara-negara ASEAN. Pada pertemuan yang lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang sebagian dari negara-negara anggota ASEAN. Mengenai identitas dari negara-negara ASEAN, perekonomian, dan kondisi alam dari negara-negara ASEAN tersebut. Negara-negara yang sudah dibahas yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam. Sekarang kita bahas negara anggota ASEAN yang keenam yaitu Thailand. Thailand merupakan negara di Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan Laos dan Myanmar di sebelah utara, Myanmar dan Laut Andaman di sebelah barat, di sebelah timur ada Kamboja dan Laos, dan di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Malaysia dan Teluk Siam. Letak astronomis dari Thailand ini 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Sehingga dilihat dari letak astronomisnya, Thailand memiliki iklim tropis. Identitas negara Thailand. Thailand merupakan negara kerajaan di wilayah ASEAN. Selama ratusan tahun, negara ini dikenal sebagai Siam, yang dalam bahasa asli Thailand disebut Muang Thai, yang berarti tanah kebebasan atau negeri orang merdeka. Julukan ini diberikan karena apa? Karena Thailand itu merupakan satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Thailand beribu kota di Bangkok dengan sistem pemerintahan kerajaan konstitusional yang tentunya kepala negaranya adalah seorang raja. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Sedangkan bahasa nasional yang digunakan Thailand adalah bahasa Thai dan bahasa Inggris. Agama yang ada di Thailand mayoritas agama Buddha. Kemudian yang lainnya adalah Islam, Kristen, dan animisme. Suku bangsa juga beragam. Ada suku bangsa Thai, suku bangsa Lao, suku bangsa Melayu, suku bangsa Tionghoa, suku bangsa Man, dan suku bangsa Khmer. Mata uang dari Thailand adalah Baht. Lagu kebangsaan Plang Chart Thai. Perekonomian negara Thailand. Sebagian besar penduduk Thailand bermata pencaharian di sektor pertanian. Kegiatan pertanian mengembangkan budidaya padi, karet, jagung, tebu, ketela pohon, dan tembakau. Hasil pertanian yang utamanya adalah padi, yang menjadi ekspor utama negara Thailand. Nah, kondisi inilah yang menjadikan Thailand sebagai lumbung beras di Asia Tenggara. Thailand juga memiliki hasil pertambangan, yaitu berupa timah, minyak bumi, dan wolfram. Ini adalah salah satu bangunan yang ada di kota Bangkok. Dan ini adalah tarian tradisional yang menjadi potensi pariwisata di Thailand.
Kita lanjutkan dengan negara anggota ASEAN yang ketujuh, yaitu Vietnam. Bisa diperhatikan pada peta. Letak astronomis Vietnam berada pada 8 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 104 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Ini yang menyebabkan Vietnam beriklim tropis. Kemudian lihat batas-batas dari negara Vietnam. Sebelah utara berbatasan langsung dengan negara Tiongkok. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Sebelah timur juga berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan dan Teluk Tonkin. Dan sebelah barat berbatasan dengan Laos dan Kamboja. Identitas negara Vietnam. Ada yang tahu Vietnam pernah dijajah oleh negara mana? Iya, Vietnam pernah dijajah oleh Prancis. Tapi setelah merdeka, Vietnam terpecah menjadi dua, yaitu Vietnam Utara dengan ibu kota Hanoi dan Vietnam Selatan dengan ibu kota Ho Chi Minh. Tetapi saat ini, Vietnam telah menjadi satu negara, yaitu Republik Sosialis Vietnam. Yang itu menjadi nama resmi dari Vietnam, dengan beribu kota di Hanoi. Kemudian, bentuk pemerintahan Vietnam adalah Republik Sosialis, dengan kepala negara adalah presiden, dan kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Bahasa yang digunakan oleh Vietnam adalah bahasa Vietnam, dan mereka suku bangsanya adalah Vietnam. Sebagian besar penduduknya menganut agama Buddha. Selain agama Buddha, ada agama Islam, Konghucu, dan Kristen. Mata uang yang digunakan di negara Vietnam adalah Dong, lagu kebangsaan Tien Quan Cha, dan hari kemerdekaannya adalah 2 September 1945. Sumber daya alam negara Vietnam. Perlu kalian ketahui, negara Vietnam dikenal memiliki sistem irigasi yang baik, sehingga potensi ini mendorong Vietnam menghasilkan sumber daya alam pertanian yang melimpah. Hasil pertaniannya yaitu berupa buah-buahan, sayur-sayuran, ubi jalar, jagung, teh, tebu, dan kopi. Selain pertanian, Vietnam juga memiliki hasil perikanan yang melimpah. Sehingga hasil perikanan Vietnam menambah devisa negara melalui kegiatan ekspor. Hasil hutannya yaitu berupa jati, kayu hitam, dan kayu merah. Hasil tambang yang diperoleh di negara Vietnam yaitu antrasit, batu bara, biji besi, fosfat, timah, grafit, dan emas. Negara anggota ASEAN yang ke-8 adalah Laos. Laos merupakan negara yang terletak di semenanjung Indochina. Negara ini merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki kenampakan alam laut. Kalian bisa perhatikan di petanya. Laos berada di tengah-tengah. Oleh karena itu, negara ini mendapat julukan The Landlocked Country, yang artinya tanah yang terkunci dan terkepung 5 negara, yaitu sebelah utara ada negara Tiongkok, sebelah selatan negara Kamboja, sebelah timur Vietnam, sebelah barat Myanmar, dan Thailand. Identitas negara Laos. Nama resmi dari negara Laos adalah Republik Demokratik Rakyat Laos yang beribu kota di Vientiane. Pemerintahannya berbentuk republik sosialis dengan kepala negara seorang presiden dan kepala pemerintahan Perdana Menteri. Bahasa resmi dari negara Laos adalah bahasa Lao. Selain itu, di negara Laos juga menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Agama yang ada di Laos mayoritas agama Buddha. Suku bangsa yang ada di Laos yaitu suku bangsa Lao,
Meo, Yao, dan suku bangsa Thai. Mata uangnya adalah kip. Lagu kebangsaan Peng Kat Lao, dan hari kemerdekaan yaitu 19 Juli 1949. Penduduk, perekonomian, dan sumber daya alam negara Laos. Perlu kalian ketahui, masyarakat Laos merupakan konsumen beras ketan tertinggi di dunia, sehingga mereka disebut sebagai Luk Kau Niao, yang berarti anak-anak dari ketan. Perekonomian negara Laos bertumpu pada bidang pertanian. Hasil pertaniannya yaitu padi, jagung, kapas, tembakau, kopi, dan buah jeruk. Karena Laos tidak punya laut, jadi hasil minyak buminya itu tidak ada ya. Hasilnya bertumpu pada hasil hutan, hasil tambang, dan hasil pertanian tadi. Hasil hutannya adalah kayu jati dan damar. Hasil tambang, tembaga, timah, biji besi, batu bara, dan belerang. Negara anggota ASEAN yang ke-9 yaitu Myanmar. Letak astronomis dari Myanmar adalah 11 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Dari letak astronomis ini, Myanmar satu-satunya negara di ASEAN yang memiliki dua iklim, yaitu iklim tropis di bagian selatan dan iklim subtropis di bagian utara. Batas-batas negara Myanmar. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Tiongkok. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Andaman, sebelah barat Teluk Benggala, dan sebelah timur berbatasan langsung dengan Laos dan Thailand. Selanjutnya, identitas negara Myanmar. Pada awalnya, negara Myanmar bernama Burma atau Birma. Di tahun 1989, pemerintah junta militer mengubah nama Burma menjadi Myanmar. Perubahan nama ini bertujuan agar etnik non-Burma juga merasa bagian dari negara ini. Nama resmi negara Myanmar adalah Republik Sosialis Uni Myanmar, dengan beribu kota di Nay Pyi Taw. Bentuk pemerintahannya adalah republik, yang dikepalai oleh seorang presiden. Dengan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Bahasa resmi dari Myanmar adalah bahasa Burma. Agama mayoritasnya adalah agama Buddha. Kemudian agama lainnya yaitu Hindu, Kristen, Islam, dan animisme. Suku bangsa yang ada di Myanmar yaitu Burma, Karen, San, Arakan, Mon, Chin, dan Indian. Mata uangnya adalah kyat. Lagu kebangsaannya adalah Kaba Make. Hari kemerdekaannya 4 Januari 1948. Perekonomian dan sumber daya alam Myanmar. Perekonomian bertumpu pada bidang pertanian, dengan hasil pertaniannya yaitu padi, biji-bijian, kapas, tebu, kacang wijen, polong, dan buncis. Hasil hutannya adalah jati. Hasil tambang yaitu berupa timah, tembaga, batu bara, minyak bumi, dan gas. Komoditas ekspor utama negara Myanmar yaitu beras, kacang-kacangan, ikan, udang, kayu, dan karet. Dan komoditas impornya yaitu baja mesin, kendaraan, suku cadang, semen, minyak mentah, dan bahan baku kimia. Kita lanjutkan dengan negara anggota ASEAN yang ke-10 yaitu Kamboja. Letak astronomis Kamboja yaitu 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Sehingga menyebabkan Kamboja beriklim tropis.
Batas-batas negara Kamboja yaitu sebelah utara berbatasan langsung dengan Thailand dan Laos, sebelah timur berbatasan dengan Vietnam, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan dan Teluk Siam, sebelah barat dengan negara Thailand. Identitas negara Kamboja. Nama resmi adalah Kerajaan Kamboja yang beribu kota di Phnom Penh. Bentuk pemerintahan dari negara Kamboja adalah monarki konstitusional, dengan kepala negaranya adalah seorang raja. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Bahasa yang digunakan di Kamboja adalah bahasa Khmer dan Prancis. Agama, mayoritas agama Buddha. Suku bangsanya yaitu suku bangsa Khmer, Vietnam, dan Tionghoa. Mata uang yang berlaku di Kamboja adalah riel. Dengan lagu kebangsaan Nokorech, hari kemerdekaannya adalah 9 November 1953. Perekonomian negara Kamboja bertumpu pada sektor pertanian. Hasil pertaniannya yaitu padi, sayur-sayuran, tembakau, karet, dan buah-buahan. Hasil tambangnya adalah batu bara, fosfat, biji besi, emas, dan tembaga. Demikianlah materi kita pada hari ini. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan atau masih kalian belum pahami, silakan diskusikan melalui grup WA atau melalui Google Classroom. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.